Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah, hingga pada kesempatan kali ini di zuhur ini kita telah dapat hadir di masjid ini. Insyaallah akan melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dalam hadis ini ada dua perkara besar yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah perkara tentang niat, yang kedua adalah perkara tentang hijrah. Para ulama fikih menjadikan niat sebagai bagian atau rukun dari beberapa amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sahnya amalan, sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung amalannya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang telah diniatkan. Niat itu adalah qasdus syai', menyengaja sesuatu. Lalu apa fungsinya niat bagi kita dalam melakukan amaliyah atau perbuatan ibadah? Ada dua fungsinya. Pertama, niat itu membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Orang mandi bisa saja mandinya karena gerah panasnya matahari, tapi mandi bisa menjadi ibadah ketika diniatkannya untuk ibadah kepada Allah. Demikian pula niat itu juga membedakan bukan hanya antara ibadah dengan kebiasaan, tapi juga membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Kita sama sholat zuhur, sebelum zuhur sholat rawatib 2 rakaat 1 salam. Sholat duha juga demikian. Sholat tahajud malam hari juga demikian, sama-sama 2 rakaat. Sama pula cara mengerjakannya, namun yang membedakannya apa? Adalah niat. Niat kita sholat itu untuk apa? Sholat zuhur, sholat asar, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, atau sholat tahajud. Nah, ini yang fungsinya niat. Jadi niat itu mempunyai 2 fungsi. Pertama, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Yang kedua adalah membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Di dalam menjalankan amaliyah dalam kehidupan sehari-hari, peran niat ini sangat besar. Namun ada kalanya peranan niat ini salah diartikan.
Ibadah yang kita lakukan dengan sebab niat itu bisa maksiat, bisa ketaatan, bisa sesuatu yang mubah. Orang yang melakukan mencuri dengan niat untuk bisa dia membantu pembangunan masjid di kampungnya umpamanya, mencuri dia di tempat lain, walaupun itu adalah diniatkannya untuk kebaikan, tetapi karena dia mengambil hak orang lain, berbuat maksiat, perbuatan itu dilarang, maka jatuhnya adalah kepada maksiat, dan justru bukan pahala yang didapatinya, melainkan adalah dosa. Kemudian amalan-amalan maksiat yang dilakukan di dalam kebaikan, ada orang yang berinfak banyak di salah satu masjid, tapi dia berinfak bukan karena Allah. Dia berinfak agar dia tenar, agar dia dikatakan sebagai orang yang hebat, agar dia disanjung oleh orang. Walaupun niatnya, walaupun dia melakukan kebaikan tapi bukan karena Allah, maka bisa jadi perbuatannya tersebut tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada kalanya amalan kita itu mubah Bapak Ibu. Mubah makan, mubah minum, mubah tidur pun mubah. Namun bisa menjadi pahala di sisi Allah ketika kita tidur, kita berdoa, kita berwudu, kita sholat, kita niatkan tidur kita agar kita bisa cepat bangun pagi harinya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Insya Allah tidur kita menjadi ibadah. Makan kita pun juga demikian Bapak Ibu. Kita niatkan makan untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya fisik kita kuat, kuat pula beribadah, kuat pula datang ke masjid, kuat pula mencari nafkah untuk keluarga, maka bisa menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin kabir, berapa banyak amalan yang besar, amalan yang kecil, rubba amalin shaghir, amalan yang kecil namun tu'azzimuhun niyah, karena niatnya baik, niatnya bagus, amalan kecil itu pahalanya menjadi besar di sisi Allah. Orang yang berinfak 1000 tapi karena Allah, itu pahalanya besar di sisi Allah, dibandingkan dengan orang yang berinfak sekian puluh juta tapi bukan karena Allah. Maka amalan yang kecil bisa menjadi besar kalau dengan niat. Demikian pula sebaliknya, warubba amalin kabir, berapa banyak amalan-amalan besar yang dilakukan tusawwiruhun niyah, tapi dijatuhkan dengan sebab niat yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perkara yang pertama dalam hadis yang kita sampaikan ini. Perkara niat adalah perkara yang sangat penting yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya niat kita dalam setiap ibadah yang kita lakukan adalah ikhlas kepada Allah. Yang kedua, Nabi juga menekankan tentang hijrah. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriyah. Kenapa dinamakan Hijriyah? Karena hasil kesepakatan para sahabat pada masa Umar bin Khattab menjadikan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai penanggalan atau tahun dalam Islam. Hijrah ditambah ya nisbah hijriyah jadinya. Sebentar lagi kita akan memasuki itu. Artinya apa? Ketika kita memasuki tahun baru Hijriyah, maka hal penting yang harus kita tanamkan adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita senantiasa bermuhasabah diri. Sudahkah selama ini kita melakukan ketaatan sempurna kepada Allah? Atau barangkali banyak amalan-amalan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari justru jauh dari Allah. Mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa memperbaiki setiap perbuatan yang telah kita lakukan dengan taubah kepada Allah, dan bisa kita menatap masa depan. Semoga dipanjangkan umur kita dalam ketaatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua hal inilah yang menjadi renungan bagi kita berdasarkan hadis tadi. Pertama adalah niat ikhlas karena Allah. Yang kedua, kita mesti hijrah. Hijrah bukan berarti pindah tempat saja, tapi hijrah yang lebih kekinian bagi kita adalah bagaimana diri kita menjadi lebih baik di sisi Allah dengan ketakwaan kepadanya. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.